gue pengen kerjaan gue lebih bermakna, gue pengen kerjaan gue lebih fleksibel, gue pengen pekerjaan gue bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Karena selama ini gue ngerasa dibodohi. Mungkin selama ini gue ngerasa skill gue nggak dihargai dengan maksimal. Lalu apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW Break Time with Mr. Catur. Semoga channel ini bisa mengisi waktu break time lu dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Oke, tanpa banyak basa-basi, gue akan sharing, gue akan lanjutkan tentang cerita bagaimana membangun sebuah usaha. Sebagaimana gue pernah sampaikan di video gue sebelumnya, seseorang yang ingin shifting menjadi pengusaha, maka sebetulnya bukan hanya beralih profesi, tapi sebetulnya dia sedang merubah mindset dan cara pandang dalam hidupnya. Kenapa? Karena 32% orang yang resign dengan alasan untuk membangun usaha, 80% diantaranya gagal di tahun pertama, bahkan di tahun kedua, dan hanya 5% yang bisa bertahan di tahun kelima. Ini sebuah statistik yang mencengangkan. Kita bisa lihat dari data tersebut bahwa banyak yang masih belum tepat dalam memandang membangun usaha itu seperti apa. Karena mungkin banyak kan dari kita seperti ini ya. Gue pengen banyak punya usaha. Kenapa? Karena gue pengen punya waktu yang luang. Gue pengen punya kebebasan waktu. Gue nggak pengen ada bos dalam hidup gue. Gue pengen hidup gue lebih bermakna. Dan ini juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2021, ada fenomena yang dinamakan dengan Great Resignation. Apa itu? Itu sebuah resign atau sebuah pengunduran diri massal dari para pekerja di Amerika yang hampir menyentuh 40 juta karyawan, dan itu adalah sebuah rekor terbesar dalam satu waktu. Semua orang berbondong-bondong keluar dari pekerjaannya. Memang waktu itu ada faktor COVID atau faktor pandemi yang mendorong mereka melakukan hal tersebut. Di situ mereka terpapar oleh influencer, terpapar oleh motivator-motivator yang membuat mereka mengatakan bahwa gue pengen kerjaan gue lebih bermakna. Gue pengen kerjaan gue lebih fleksibel. Gue pengen pekerjaan gue bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Karena selama ini gue ngerasa dibodohi. Mungkin selama ini gue ngerasa skill gue nggak dihargai dengan maksimal. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong, resign dari pekerjaan utamanya dan membangun usaha. Lalu apa yang terjadi? Statistik sama dengan data yang tadi gue sebutkan. 80%-nya gugur di tahun pertama dan kedua. Dan mereka kesulitan mencari pekerjaan yang baru. Dan ini tentu sebuah fenomena yang harus kita perhatikan. Jadi buat lo yang masih sekarang ini bekerja di sebuah perusahaan dan tidak ada masalah apa-apa, kalau lo nggak punya alasan yang tepat atau mindset yang kuat menjadi seorang pengusaha, maka saran gue pikirin baik-baik deh. Karena menjadi pekerja juga nggak ada yang salahnya kan. Pekerja di profesional juga sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia juga, bisa banyak bantu orang juga. Jadi kenapa lo harus banting setir jadi seorang pengusaha? Dan seperti di video gue sebelumnya, yang lu bisa nonton di video yang ini, banyak sekali yang akhirnya terjebak menjadi karyawan di perusahaannya sendiri. Dan ini tentu nggak akan lu pengenkan. Seumur hidup lu ternyata hanya ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak ada artinya. Bahkan jauh lebih berarti waktu lu masih kerja di sebuah perusahaan. Disinilah kesalahpahaman besar yang terjadi. Banyak yang mau menikmati hasilnya, tapi belum siap menjalani capeknya jadi pengusaha. Banyak juga yang mau suksesnya, tapi nggak mau sabarnya. Mereka pengen cepat, mereka pikir bikin produk, bikin toko online, atau setiap masarin langsung boom, hasilnya meledak. Lalu mereka juga banyak yang nggak sedikit bilang siap gagal, tapi pas beneran jatuh nyalahin keadaan, nyalahin tim, nyalahin market, nyalahin semua orang. Seolah-olah yang benar adalah dirinya sendiri. Karena dia merasa sudah bisa membuat produk, dia sudah modalin, dia sudah melakukan penjualan, sebagaimana teori yang dia pahami. Maka di sini ada 3 hal yang harus lu pahami sebelum lu benar-benar shifting atau lu menjadi seorang pengusaha. Apa itu? Yang pertama adalah sikap terhadap sebuah resiko. Mindset ini penting lu tanamkan bahwa menjadi pengusaha itu adalah terkait dengan risk and reward. Risk-nya ada sebesar ini dan reward-nya pun sebesar ini. Pada saat menjadi profesional, risk lu mungkin segini dan reward lu juga sama segini. Risk dan reward akan sama-sama memiliki padanan yang sama. Maka kalau lu menjadi pengusaha, lu harus berani menghadapi semuanya dengan perhitungan dan bagaimana memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Jangan sampai lu nggak siap dengan resiko yang ada. Karena menjadi pengusaha tidak akan selamanya ada jaminan lu untung, lu sukses, lu langsung berhasil.
tapi banyak lika-liku yang harus selalu hadapin. Banyak kerugian, mungkin ditipu supplier, ditipu pelanggan, ditipu partner, bahkan ditipu tim sendiri, dihianati oleh tim, mungkin itu akan cerita yang akan lu alami. Dan itu sudah banyak yang terjadi di semua pengusaha yang gue kenal. Yang kedua adalah sikap terhadap kegagalan. Mindset sebagai pengusaha, kegagalan bukan berarti akhir segalanya. Kegagalan bukan berarti lu harus hentikan usaha yang lu lakukan. Tapi jika kegagalan itu bisa dievaluasi dan ada data yang bisa lu pakai untuk melakukan inovasi dan perbaikan di masa yang akan datang, maka kegagalan menjadi sebuah kunci untuk lu bangkit. Banyak banget cerita pengusaha-pengusaha yang dulunya sempat gagal, lalu dia berhasil belajar dari kegagalannya dan melejit luar biasa. Gagal itu bagi seorang pengusaha adalah sebuah guru, bagaimana mengajarkan untuk kita terus belajar dan berinovasi. Dan gue selalu mengatakan, pengusaha yang berhenti belajar, dia hanya akan berharap pada keberuntungan. Maka sebagai pengusaha, lu harus terus-menerus belajar, lu harus terus-menerus update dengan keilmuan. Dan ini pun yang gue lakukan. Gue terus mengupdate dan gue ikut training, gue ikut kursus, gue belajar agar apa? Agar gue nggak ketinggalan dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan dengan mempelajari hal tersebut, maka setidaknya gue bisa memitigasi resiko di depan apa yang akan terjadi. Dan gue bisa alokasikan resources atau hal-hal yang gue miliki dengan lebih bijaksana lagi. Yang ketiga adalah sikap terhadap proses. Sebagai pengusaha, ini adalah perjalanan yang panjang. Kita tidak sedang lari sprint, tapi kita sedang lari maraton. Guru-guru usaha gue selalu mengajarkan bahwa menjadi pengusaha itu adalah endurance yang dibutuhkan. Daya tahan lu, bukan sekedar bagaimana lu mendapatkan penjualan meledak di saat awal, tapi habis itu usaha lu hilang. Karena tidak ada pelanggan yang balik untuk membeli produk atau jasa yang lu tawarkan. Maka menjadi seorang pengusaha adalah meyakinkan diri bahwa kita siap dengan proses yang panjang, dengan nafas yang kuat. Sebagaimana seorang pelari maraton, dia harus mengatur pace-nya, dia harus mengatur ritmenya, dia harus mengatur tenaga yang dia miliki agar bisa menempuh jalan yang panjang. Dan disinilah kesalahannya. Kebanyakan di antara kita pada saat kita mulai usaha, kita langsung jor-joran. Kita promo, kita diskon, kita bermain bahwa hargalah segalanya. Pada saat di tengah-tengah kita sudah kehilangan resources, kita kehilangan daya ungkit untuk meningkatkan usaha kita. Maka sikap terhadap proses adalah mindset yang ketiga yang perlu lu perhatikan saat lu ingin shifting menjadi seorang pengusaha. Bagaimana daya tahan lu, resources lu, dalam hal ini modal lu, tenaga lu, pikiran lu, waktu yang lu akan berikan untuk usaha itu, dan dedikasi komitmen yang akan lu berikan untuk usaha yang sedang lu bangun. Disinilah pentingnya bagaimana kita sebagai pengusaha harus melalui proses yang panjang dengan penuh kesabaran. Nah, dari mindset ini, di video selanjutnya gue akan bahas tentang faktor internal dan eksternal yang harus lu perhatikan saat lu akan shifting menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu terkait dengan mental dan sikap, bukan hanya terkait dengan produk atau jasa yang akan lu tawarkan. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.